Dalam satu hadis qudsi Allah mengatakan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iftaradtu ala ummatika khamsa salawat, man wa'hitu inni ahdan, man hafadha alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah, wa man lam yuhafid alaihinna fala ahda lahu indi." Allah mengatakan ke Nabi Muhammad, aku wajibkan kepada umatmu 5 waktu sehari semalam. Salat subuh, salat zuhur, salat asar, maghrib dan isya. Dan aku berjanji untuk diriku sendiri, siapa yang menunaikannya, melaksanakannya tepat pada waktunya, maka akan aku jamin surga baginya. Tapi kalau dia tidak tepat pada waktunya, tidak ada jaminanku baginya untuk dimasukkan ke surga. Jamaah yang dimuliakan, bagaimana cara agar kita bisa tepat waktu untuk melaksanakan salat 5 waktu berjamaah ke masjid? Dan itu kita lakukan selama Ramadan kemarin. Tapi sekarang kemana kita? Ada apa dengan kita? Apakah nggak cukup nasihat-nasihat selama ini? Makanya penting untuk pengajian, sehingga agar kita selalu dicas iman ini. Jamaah yang dimuliakan, dalam satu hadis Nabi bersabda, "Salatul jamaah afdal min salatul fardhi bi 27 darajat." Salat berjamaah ke masjid itu lebih utama, yaitu 27 derajat. Kalau maghrib 3 kali 27, kalau isya 4 kali 27. Sementara di rumah, kalau dia maghrib 3 ya 3 saja, kalau isya 4 ya 4 saja. Itu kalau dikali-kali, kali 5 sehari, kali sepekan, kali sebulan, kali setahun, tentu berbeda dengan orang yang nggak biasa berjamaah ke masjid. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Ummi Maktum, lalu datang ke Nabi, "Ya Rasulullah, izinkan saya agar tidak berjamaah ke masjid dengan beberapa alasan. Alasan pertama, mata saya buta. Alasan kedua, banyak rintangan di jalan karena di padang pasir, entah ada ular, entah ada macam-macam. Yang ketiga, tidak ada kawan yang menuntun saya ke masjid. Yang keempat, rumah saya jauh." Lalu ketika itu Nabi pun mengizinkan dia 4 alasan. Yang paling berat, matanya buta. Adakah di antara jamaah yang matanya buta? Tidak. Yang banyak buta mata hatinya. Buta mata hati lebih berat daripada buta mata yang zahir ini. Ketika itu akhirnya Nabi pun ingin mengizinkan dia untuk tidak berjamaah ke masjid karena 4 alasan. Ketika dia ingin berbalik meninggalkan Nabi, lantas Nabi bertanya, "Hal sami'tan nida bis shalah?" Apakah engkau mendengarkan azan ketika azan dikumandangkan? "Iya ya Rasulullah, kalau azan dikumandangkan saya mendengar, meskipun mata saya tidak pernah melihat jalan, tapi saya mendengarkan azan." Kata Nabi kepada sahabat tadi, "Fa'ajib, kamu tetap datang ke masjid." Sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, matanya buta, rumahnya jauh, tidak ada kawan yang menuntun ke masjid, sampai akhir hayat tetap berjamaah ke masjid. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita sia-siakan. Makanya dalam Quran Allah katakan, "Fawailul lil musallin." Celaka orang salat, "Alladzina hum an salatihim sahun." Yang mana terhadap waktu salat mereka lalai-lalai. Kata sahabat Ibnu Abbas, kata Sa'id bin Musayyib, disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau 70 dosa-dosa besar. Di antara dosa besar adalah orang fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang salat, yang salat aja celaka, apalagi yang enggak salat. Gara-gara kerambaknya dia enggak salat, gara-gara perdagangan dia enggak salat, lebih celaka lagi. Yang salat saja celaka. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun, terhadap waktu salat mereka lalai. Bagaimana maknanya? Kata ulama tafsir, mereka salat zuhur menjelang asar, mereka salat asar menjelang maghrib, mereka salat maghrib menjelang isya, begitu pula seterusnya, dilalai-lalaikan. Bukan dia nggak salat, tapi memang melalai-lalaikan. Jarak 2 jam baru dia salat, jarak 2 jam setengah baru dia salat. Orang ini fawailun, celaka kata Allah dalam Al-Quran.